dilihat saja karena sudah dibicarakan bahwa ini melibatkan banyak pihak, baik itu eksekutif maupun legislatif. Selamat malam saudara, senang saya Denta Mirakusuma kembali menyapa Anda dalam program Dua Arah. Saudara, awal Maret lalu sebuah lembaga namanya Transparansi Internasional Indonesia melansir hasil survei yang menunjukkan lembaga pemerintahan mana saja yang dinilai masyarakat atau sebagian masyarakat Indonesia menjadi lembaga pemerintahan yang paling korup. Dan hasilnya 54% responden dari TII yang disebar di 31 provinsi sepakat bahwa lembaga pemerintahan yang terkorup adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, citra ini mungkin saja atau bisa jadi makin diperkuat dengan kasus mega korupsi proyek IKTP atau KTP elektronik. Yang saat ini kasusnya juga sudah memasuki masa persidangan kedua di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yang diduga melibatkan setidaknya ada 37 nama anggota DPR khususnya Komisi 2 untuk periode 2009-2014. Kami sebut mega korupsi karena nilai kerugian negara yang dilansir KPK dalam dakwaan adalah senilai 2,3 triliun rupiah atau sekitar 49% dari nilai proyek IKTP. Dan yang menariknya 240 miliar diantaranya diduga mengalir ke kantong pribadi masing-masing anggota dewan yang terhormat yang disebut dalam dakwaan, dalam daftar dakwaan. Ini mungkin menjadi pertanyaan adalah benarkah nama-nama anggota DPR yang disebut dalam dakwaan itu berada di lingkaran korupsi IKTP. Dan sedemikian burukkah citra DPR sehingga sampai masuk dalam daftar lembaga atau bahkan mendapat gelar sebagai lembaga pemerintahan terkorup. Ini yang akan kami diskusikan malam hari ini dalam program Dua Arah. Dan saya akan perkenalan kepada Anda 4 narasumber saya. Di sebelah kanan saya ada Bung Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Mbak. Juga ada Pak Refrizal, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam, Pak. Malam, Refrizal. Assalamualaikum. Di sebelah kiri saya ada Bung Sebastian Salan, Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi. Selamat malam, Bung Sebastian. Dan juga ada Mas Donald Faris, Koordinator Divisi Korupsi Politik dari ICW. Selamat malam, Mas Donald. Dan di kursi audiens, saudara, saya punya teman-teman saya dari Politeknik Negeri Jakarta. Selamat malam, teman-teman. Juga ada dari Sampurna University. Mana? Oke, selamat malam. Dan juga ada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan juga ada dari Universitas Pancasila. Terima kasih sudah hadir di Dua Arah. Dan sebelum kita memulai diskusi, kita akan lihat tayangan yang berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali dirundung prahara. Kali ini puluhan anggota Komisi 2 DPR periode 2009-2014 disebut tersandung kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik atau IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berwenang dalam surat dakwaannya memastikan ada puluhan nama anggota dewan yang diduga menerima aliran dana dari mega proyek senilai 5,9 triliun rupiah. Dari penggelembungan anggaran proyek IKTP disinyalir negara mengalami kerugian hingga 2,3 triliun rupiah. Ya, di situ kan itu yang terdakwa sekarang ada dua nama. Tetapi jadi apa kemungkinan nama-nama lain yang ada di dalam berkas perkara yang tebal itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut, ya itu nanti akan disebut di dalam persidangan nanti siapa-siapa saja. Nanti dilihat saja karena sudah dibicarakan bahwa ini melibatkan banyak pihak, baik itu eksekutif maupun legislatif. Bak jatuh tertimpa tangga. Belum rampung sidang kasus dugaan korupsi pengadaan IKTP, Transparansi Internasional Indonesia merilis hasil survei pandangan publik tentang praktik suap di Indonesia selama 12 bulan terakhir. Hasil survei yang dikeluarkan oleh Global Corruption Barometer menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat pada peringkat tertinggi sebagai lembaga negara paling korup di Indonesia, menyalip kepolisian. Survei ini dilakukan pada medio April sampai dengan Juni tahun 2016. Kita merekam pendapat
persepsi dan pengalaman responden yang tersebar di 31 provinsi sebanyak 1.000 responden, kita menanyakan kepada mereka dalam pendapat para responden ini siapa lembaga yang paling korup gitu, dan datanya 54% responden menyatakan bahwa DPR adalah lembaga yang paling korup begitu. Nah, ketika kami bertanya kembali kenapa mempersepsikan DPR sebagai lembaga yang paling korup, jawaban mereka adalah pertama, banyak terpapar dari media, baik itu media mainstream, televisi, koran, maupun media sosial yang menyebutkan bahwa memang akhir-akhir ini memang sering terjadi kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Kini sidang kasus dugaan korupsi pengadaan IKTP masih berlangsung dengan turut menghadirkan puluhan anggota DPR sebagai saksi. Namun, apakah dari status sebagai saksi, puluhan anggota DPR yang terseret akan berubah menjadi terdakwa? Benarkah puluhan anggota dewan yang terhormat terjerat kasus korupsi megaproyek pengadaan IKTP? Oke, saya akan mulai dari sisi kanan saya, Pak Bu Masinton dan Pak Refrizal. Biasanya kan berbeda haluan nih, biasanya menjadi versus, tapi sekarang saya posisikan sebagai mewakili korps DPR yang punya gelar sekarang sebagai lembaga pemerintahan terkorup. Pendapat Pak Refrizal dulu, silakan. Saya nggak tahu ya, dari nggak mengambil datanya bahwa apa karena isu-isu media gitu ya, menjadikan, kan kalau media itu kan DPR ini kalau jadikan berita itu seksi gitu ya, kalau nggak ada DPR juga beritanya juga tidak ada gitu. Ini yang saya belum tahu apa dasar menyebutkan lembaga DPR adalah lembaga terkorup. Padahal DPR tidak mengelola anggaran. Nah, kalau anggaran di Undang-Undang Dasar kan diusulkan oleh pemerintah. Tidak boleh DPR mengusulkan anggaran. Nah ini yang saya tidak tahu dari mana dia ngambil itu. Dan saya secara pribadi juga tidak terlalu mengerti persoalan-persoalan begini. Tiba-tiba kok lembaga DPR, lembaga terkorup. Padahal DPR itu jumlahnya 560 orang. Kalau ada yang tersandung, saya kira masih bisa dihitung jari gitu ya, kalau ada yang tersandung. Padahal yang mungkin yang 500 lebih lagi, tidak ada kena apa-apa, gitu kan. Tapi yang tercoreng adalah lembaga. Ini ibaratnya seandainya ibarat satu kubau yang berkubang itu ya, yang lain bisa kena juga lumpurnya. Ini saya kira. Jadi padahal yang mengelola tersinggung keuangan dengan negara hasil kan survei adalah ini, Pak Refrizal, Anda merasa ya, tersinggung? makanya yang mengelola keuangan negara adalah sebetulnya adalah pemerintah gitu, yang mengelola keuangan negara, bukan DPR yang mengelola keuangan negara. Kalau DPR dengan kasus-kasus korupsi yang menjerat beberapa anggota DPR, ya selain IKTP yang sekarang sedang panas-panasnya, sebelumnya apakah itu bisa dikategorikan juga? Seandainya ada, tidak mungkin berdiri sendiri gitu ya. Seandainya ada itu, oknum-oknum anggota DPR itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Pasti dia kerjasama dengan eksekutif. Nggak mungkin, karena duitnya nggak mungkin dari anggota DPR gitu. Dari mana duitnya? Pasti dari eksekutif gitu sumbernya. Nggak mungkin. Pasti ada ketemu ruas dengan buku gitu ya. Ya, saya kira begitu. Ada pertemuan antara legislatif dan eksekutif. Ya, makanya saya termasuk agak kaget ini. Angka-angka yang sekarang yang keluar ini sangat bombastis. Saya belum pernah lihat juga ya. Saya berusaha bisnis saja nggak pernah ngelihat uang sebesar 4,5 juta US dollar gitu ya. Oke, Pak Refrizal kaget, Bu Masinton? Iya, pertama kalau tadi disampaikan Transparansi Internasional Indonesia, basisnya itu kan dari pemberitaan-pemberitaan yang ditanyakan ke masyarakat. Nah, pertama DPR itu anggaran, kalau DPR RI itu anggaran DPR itu nggak nyampe 4 triliun. Dia bukan institusi yang mengelola anggaran, tapi dia melakukan fungsi pengawasan, juga ikut dalam menganggarkan bersama pemerintah dan juga membuat undang-undang. 3 fungsi itu, dan kemudian melakukan fit and proper test. Nah, anggaran terbesar itu dikelola oleh eksekutif, ya. Dalam hal ini ada jenjang birokrasi, ya, yang itu yang mengelola anggaran 2.000 triliun ini.
Nah, kalau dikatakan umpama DPR itu sebagai lembaga terkorup, saya rasa terlalu tendensius. Oke. Yaitu tadi yang disampaikan, hanya ada beberapa kemudian itu dianggap. Kalau kita lepaskan soal anggaran, tapi justru adalah mengarah ketika ada suap yang masuk ke DPR untuk meloloskan atau memudahkan Iya, perencanaan satu kebijakan. ini kan satu gini, korupsi itu dia tidak berdiri sendiri. Dia pasti bersama-sama dengan yang lain. Umpama, ya ini kan mentalitas birokrasi kita yang korup itu juga menjadi sumber dari korupsi yang berlangsung terus-menerus ini. Ini yang kemudian ya mempengaruhi cabang-cabang kekuasaan lainnya, baik itu di legislatif yang punya kewenangan. DPR itu dia memanfaatkan kewenangan saja sebenarnya. Dia gunakan DPR, kemudian juga ada mitranya dari birokrat tadi itu yang mengerjakan pekerjaan tersebut, yaitu pengusaha. Nah, ini yang kemudian semacam terjadi simbiosis gitu ya dalam meloloskan anggaran dan lain-lain. Jadi bukan semata-mata faktor dari DPR-nya. Ada faktor birokrasi yang korup. Ini juga harus yang menjadi persoalan PR besar kita. Karena kalau DPR-nya mau melakukan korupsi juga, dia sendiri saja dengan siapa dia korupsi? Kan dia harus dengan mitranya. Nah, mitranya ini kerap kali juga itu tadi mentalitas birokrat kita yang masih korup ini juga menjadi soal besar harus kita. menjadi catatan menurut Saya ingin Anda, tambahkan ya. Oke. Jadi siklus anggaran kita setiap tahun itu begini. Dari Januari sampai April pengajuan dari kementerian lembaga dari semua bupati, wali kota, gubernur kepada Bappenas. Itu dari April ke atas, yaitu Bappenas menyusun bagaimana portofolio anggaran kita tahun berikutnya. Tanggal 16 Agustus, kalau tidak merah tanggal 16 Agustusnya, nanti bisa disusur itu anggaran KTP itu yang dibacakan oleh Presiden itu berapa. Nah, 16 Agustus, pidato lah Presiden nota keuangan di situ. Di situ kelihatan tuh anggaran semua itu akan kelihatan. KTP itu berapa sih anggarannya? Nah, artinya kalau anggarannya keluarnya adalah 6 triliun misalnya atau 5,5 triliun dipidatokan oleh Presiden, artinya kajian ini sudah panjang oleh Bappenas. Bukan DPR yang mengkaji itu. Bukan DPR, adalah Bappenas yang mengkaji itu berapa sepantasnya anggaran itu untuk EKTP misalnya yang sekarang lagi kita ributkan. Itu siklusnya. Nanti bisa dilihat itu. Ada tidak dipidatokan Presiden? Misalnya anggaran itu tiba-tiba misalnya kok jadi 5,5 triliun. Oke, kita akan bahas itu nanti ya Pak Mungkin Refrizal. hanya 3 triliun gitu ya. Intinya Anda berdua, Pak Refrizal dan juga Bung Masinton masih belum menerima hasil bahwa lembaga DPR atau gelar lembaga DPR. Kalau lembaga pasti saya nggak terima. Oke, baik. Silakan Bu Sebastian. Jadi dua kawan kita dari DPR ini masih belum terima dengan gelar sebagai lembaga terkorup. Ya, sebagai anggota DPR kan pasti begitu jawabannya. Kalau dia calon anggota DPR tuh, tapi nggak masuk. Ya. Jadi sebetulnya tidak perlu kaget karena ini bukan survei pertama. Ini sudah survei berkali-kali dan DPR itu selalu di peringkat pertama. Begitu. Pertanyaannya kenapa hasil survei atau pendapat masyarakat selalu menempatkan DPR itu di urutan pertama sebagai lembaga terkorup? Itu bisa dipahami karena itulah informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan dilihat. Berdasarkan apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka dengar. Gitu. Jadi DPR tidak bisa membantah itu. Itulah penilaian masyarakat kita. Gitu. Lalu yang kedua, yang mengelola anggaran itu eksekutif. Sementara anggaran legislatif itu cuma 4, sekian triliun. Ya, betul. Tapi jangan lupa, anggota DPR yang terlibat korupsi itu bukan korupsi anggaran DPR yang 4, sekian triliun, tapi yang dikorup oleh anggota DPR itu adalah anggaran yang ada di eksekutif. Ngambil contoh soal kasus IKTP. Ini kan anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga begini. Kenapa kalau
yang terbukti melakukan korupsi dari eksekutif itu 1 orang, DPR lebih dari 1 orang, itu karena pertama, mekanisme pengambilan keputusan di DPR itu adalah keputusan kolektif. Ya. Ya. Dan sistem kepartian kita sekarang ini yang masuk DPR itu lebih dari 5 partai. Sekarang ada 10 fraksi di sana. Jadi untuk menyepakati satu kebijakan itu harus disetujui oleh mayoritas fraksi di sana. Nah, untuk bisa menyepakati suatu kebijakan, maka salah satu cara atau strategi yang dilakukan dalam modus korupsi selama ini, itu harus bisa mendapat persetujuan dari sekian banyak orang itu, karena itu uang juga harus dibagi ke sekian banyak orang. Oke, jadi upaya untuk melicinkan itu. Jadi kalau satu yang tertangkap dari eksekutif, maka mesti lebih 1 dari DPR. Oke. Jadi itulah yang sedang terjadi. Nah, lalu informasi yang lain begini. Kasus korupsi berjemaah ini bukan baru kali ini. Ini sudah berapa kali. Jadi ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh DPR. Jadi menurut saya DPR sekarang ini justru menjadikan kasus-kasus seperti ini atau hasil survei seperti ini sebagai alat untuk bisa melakukan refleksi dan melakukan evaluasi, ya, perubahan terhadap penilaian masyarakat itu, agar survei tahun yang akan datang DPR itu berada di nomor buncit, tidak lagi di nomor 1. Itu yang mesti dilakukan. Oke, kaitannya dengan IKTP, saya akan nanti minta pernyataan dari Mas Donald Faris bahwa sebelumnya sebenarnya ICW sudah melihat bahwa ada potensi korupsi yang sangat besar. Tapi usai jeda ya Mas Donald Faris, kami akan kembali di 2 arah. Aktualkan diri Anda bersama kami dalam Kompas Dunia setiap hari pukul 11:30 malam di Kompas TV. Kopiko 78 Perfect Mix Ice Coffee bikin kamu semangat terus. Wow! Recharge semangat kamu, siap jalani hari. Kopiko 78 teguk semangatmu. Ada yang berkarya dengan bayangan. Kamukah mereka? Simply Authentic, Class Smile. Kebutuhan keluarga makin bertambah. Saya beranikan diri buka usaha boneka di rumah. Bantu suami. Kalau tiba-tiba anak sakit, asuransi kantor suami tidak cukup, akan ganggu dana yang ada. Untung ada asuransi kesehatan tambahan dari Allianz. Semua kelebihan biaya tercover. Dengan kenyamanan online klaim, tebus obat, dan perlindungan menyeluruh untuk keluarga. Sudah cukupkah perlindungan Anda? Berani? Segera bersiap. Aduh. Kenapa? Udah mau mulai nih. Sakit kepala. Cepat minum Bodrek, jangan sampai ketinggalan aksimu. Bodrek, ahlinya atasi sakit kepala. Dengan Smart Formula, cepat meredakan sakit kepala. Bodrek, terus menangkan harimu. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sepekan, setiap minggu hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV.
reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian tersebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus memimpin. Selamat malam saudaraku. Nanti dilihat saja karena sudah dibicarakan bahwa ini melibatkan banyak pihak, baik itu eksekutif maupun legislatif. Saudara, dan saya ke Mas Donald. Mas Donald, di awal proyek ini bergulir kan ICW pernah memperingatkan Kemendagri bahwa ini berpotensi luar biasa korupsinya. Apa dulu yang dilihat oleh ICW? Pertama, dari segi awal kita mewaspadai bahwa potensi korupsi itu sudah dimulai dari tahapan penganggaran dan perencanaan. Itu adalah tahapan yang lazim terjadinya korupsi. Markup, markdown, dan kemudian proses mengamankan anggaran-anggaran itu kan terlihat jelas dalam berbagai macam kasus korupsi yang dibongkar oleh KPK. Ya. Kita ingat betul kasus Hambalang, 200 miliar naik jadi 600 miliar, 600 miliar naik menjadi 1,2 triliun, tidak ada asbabun nuzul, kira-kira begitulah. Dasar perhitungan yang jelas kenapa anggaran Wisma Atlet Hambalang itu butuh anggaran yang begitu besar. Nah, terlihat kemudian percakapan masing-masing anggota DPR itu diminta untuk menggambarkan anggaran baik di tahapan komisi dan di tahapan di badan anggaran. Dari situ kita belajar fenomena bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pak Rifki Rizal, Pak Masinton, DPR itu tidak pegang uang. Ia tidak pegang uang tapi punya kewenangan untuk memutuskan alokasi anggaran. Inilah yang kemudian kewenangan itu jadi lahan permainan yang mungkin ada di situ. Betul, disalahgunakan oleh orang-orang yang memang punya tujuan mencari rente dari penyalahgunaan kewenangan itu. Nyari uang lah kira-kira gitu. Benar tidak semuanya tapi banyak ya seperti itu. Maka saya agak tergelitik ini menjawab benar nggak sih sebenarnya DPR itu lembaga terkorup. Kalau kita lihat tidak hanya fenomena di Indonesia. Banyak negara-negara dengan background developing countries, negara yang sedang berkembang, itu memang parlemen menjadi sektor yang paling dianggap korup oleh publik. Kenapa demikian? Demokrasi tidak stabil yang mengakibatkan kemudian banyaknya proses kecurangan-kecurangan dalam proses transisi demokrasi. Contohnya politik uang, menghidupi partai dengan anggaran yang lebih besar, maka terjadilah korupsi. Nah, kalau kita tanya kenapa sih anggota DPR banyak korupsi dan kemana uangnya, the money goes to politik. Uangnya lari ke politik. Untuk menjadi anggota DPR berapa uang yang harus dikeluarkan, kemudian untuk menjadi ketua umum partai politik berapa uang yang harus dikeluarkan. Ini PKS dan PDIP agak beruntung karena partainya kan agak nggak terlalu terbuka untuk segmentasi elektoral di internal partainya untuk jadi ketua umum. Tapi kalau partai terbuka seperti Golkar, kemudian seperti PAN, itu tarung untuk menjadi ketua umum partai itu kan angka yang besar sekali. Dan itu yang membuat demokrasi kita. Dan lahan permainannya adalah di mengamankan anggaran itu. Yang paling gampang itu yang paling mudah. Dengan cara penyalahgunaan kewenangan anggaran. Karena itu prosesnya paling instan, paling mudah dan tidak pegang uang tapi bisa mengontrol alokasi uang. Tidak pegang uang tapi bisa mengontrol anggaran. Saya sepakat. Makanya tadi saya bilang kalau ada tiba-tiba muncul ya, itu patut kita curigai, betul. Tiba-tiba muncul tadinya anggarannya misalnya 300 juta, 300 miliar, tiba-tiba menjadi naik lagi dengan 600 miliar, itu patut dicurigai. Kalau saya udah berkesimpulan kalau ada yang begitu pasti jadi masalah. Kalau yang begitu di DPR pun kalau saya tuh pasti saya bilang ini akan bermasalah ujungnya. Kalau saya ada anggaran seperti itu. Makanya saya lihat tengok dari awal. Lihat dari awal. Dari pengajuan dari nota keuangannya Presiden lihat di situ. Kan itu panjang pembahasannya termasuk oleh Bappenas. Kalau nggak ada di situ berarti potensi tadi benar itu terjadinya. Tapi kalau ada di situ, nah mungkin ini permainannya lain lagi.
Permennya lain lagi itu pemain yang di tender. Tapi lumrah nggak sih Pak Refrizal kalau ada misalkan pihak-pihak yang sedang berurusan dengan DPR, upaya untuk mengamankan anggaran adalah dengan melobi anggota DPR untuk bisa meloloskan kebijakan. Yang berarti yang melobi itu yang punya niat jahat kepada Tapi DPR. diterima uangnya Pak? Ya, niat jahat. Menurut saya yang melobi Dua-duanya tuh Pak Refrizal kan Ya. nggak mungkin ini satu arah. Sama Ya, kayak mungkin judul saja, acara tapi- ini kan dua arah nih. Ya, dua arah, Jadi ada ya. satu pihak yang melobi, Simbiosis mutualisme kalau tadi. simbiosis mutualisme. Ya. Kalau istilah Bang Masinton itu kan kita sering ngobrol itu buka lapak kawan, lagi Ya. buka lapak itu kan lagi nyari mancing. Ingat teori, kalau ada orang-orang daerah datang ke Jakarta jemput uang pakai uang, jadi ngambil uang pakai uang. Nggak ada teori itu ngambil uang minta anggaran di Kementerian PU, ada di Kabupaten Pak Refrizal misalkan dari Sumbar, ada Provinsi Sumbar, Kabupaten Solok, Kota Bukit Tinggi, itu orang-orang datang ke Jakarta supaya anggaran cair dengan apa? Dengan bawa uang. Itu yang terjadi hari ini. Itu lumrah berarti. Fungsi DPR yang kita harapkan sebenarnya, saya tidak mau melulu kita mendowngrade Makanya minta DPR tolong pada aja posisi sama saya ini. kalau gitu. Tapi kita Nggak harus pakai potong uang. sebenarnya. Kalau minta tolong sama saya, misalnya dapil sini. Ada 8 kota kabupaten, minta tolong sama saya apa yang dia perlu perjuangkan. Nggak perlu pakai uang. Mbak Allah, Saya bilang gitu. Nggak perlu pakai uang. Yang mau kita atasin ini kan Karena bagi saya itulah salah satu perjuangan saya. Sumpah jabatan, saya bawa proyek sebanyak-banyak ke Sumatera. Saya nggak minta buang apa-apa. Saya kemarin ada CSR, saya bawa 20 miliar misalnya ke Bukit Tinggi untuk kepentingan wisata di sana. Dengan Menteri BUMN tanya sama Menteri. Tapi potensi ada itu nggak memang Refrizal ada ya minta Pak? uang spesial Biasanya pun penawaran itu kepada ada wali Pak kota? Refrizal? Ada penawaran-penawaran seperti itu yang pernah datang ke Bapak kalau Saya misalkan nggak untuk pernah mengamankan anggaran? ditawar-tawarin nggak? Nggak pernah ditawarin dan tidak pernah juga nawar. Kalau saya pribadi tidak pernah ditawarkan dan tidak juga pernah menawar. Tapi saya ada satu pertanyaan Pak Rizal. Ya. Kalau dari 1 sampai 10 anggota DPR, Bapak Refrizal kan udah 3 periode nih. Ya, 3 periode. Kalau Bang Masinton kan baru 1 periode, jalan 3 tahun kan. 3 periode ini dari 1 skala 1 sampai 10 anggota dewan, kira-kira yang berperilaku ngambil uang dengan mengalokasi itu berapa orang sih dari 1 sampai 10 orang yang ada di DPR saat sekarang ini? Kita terbuka aja lah kira-kira. Ya kita kan kamarnya masing-masing ya. Ya kita kan sendiri. Nggak mungkin Bang Masinton tahu ada istilah bukalapak seperti Ya itu. gini ya, saya di DPR lembaga negara sendiri loh. Ya, saya dipilih oleh rakyat, lembaga negaranya sendiri. Ada pejabat negara namanya Refrizal di DPR itu. Sendiri, nggak bisa saya dipengaruhi oleh siapapun. Oke. Ya. Oke, Bang. Ini Tadi ada persoalan istilah Pak. bukalapak kalau dari Mas Donald Farid. Iya, mentalitas korup itu tadi. Nah, mentalitas korup ini ya, yang ini menjangkiti birokrat kita, terus ada beberapa politisi juga begitu ya. Ini yang tadi umpama disampaikan itu menjadi bahan refleksi, iya gitu. Tapi bukan DPR satu-satunya lembaga yang menentukan korupsi itu bisa berlangsung. Begini, kalau orang yang di eksekutif, birokrat, ya baik yang di eselon apa segala macam, kalau dia jujur, kami menganggarkan sekian, ya, terus kemudian dia tidak goda DPR apa segala macam, anggarannya sekian, emang DPR bisa apa? Dia bilang kurangi tambah, enggak juga. Kalau dia, nah ini mentalitas birokrat kita yang itu tadi, mentalitas pemburu rente, pengen kaya cepat, dan kemudian ada pengusahanya pengen dapat proyek dan dianggarkan besar, digodalah ini birokrat ini, kemudian untuk meloloskan anggarannya digodalah DPR itu. Saya pernah di Banggar, Mbak, di badan anggaran itu, ya kalau pemerintahnya kan tidak membahas satuan 3, gelondongan, kami angkanya untuk anggaran ini sekian miliar, sekian triliun. Ya. Ya terus, ya sudah, kita tinggal persetujuan atau tidak, gitu. Kalau itu jujur. Kalau dia kemudian dia bawa pengusaha, dia pengen dapat rente dari apa yang dikerjakan pengusaha tadi, dia pasti akan ngomong, ini bikin sekian persen aja Pak anggarannya, kita dapat sekian persen nanti. Dari Tapi kalau sisa ini. praktek-praktek bancakan seperti itu sudah wajar di DPR atau seperti apa yang Nah, Bang kenapa Masinton lihat? DPR dicap bahwa ini sebagai lembaga terkorup? Karena apa? DPR itu sangat relatif terbuka, ya, sehingga dalam jarum jatuh sekalipun publik pasti tahu melalui media. Pengguna anggaran, teknis apa segala macam itu yang mengerjakan itu jarang
diberitakan dan jarang terekspos. Padahal mereka lah pengguna anggaran terbesar, birokrat ini. Nah ini yang sebenarnya juga tantangan ke depan itu, ya. Reformasi birokrasi itu harus nyata, tidak menjadi jargon. Karena apa? Sumbernya juga dari sana. Mereka lah yang goda DPR. Kalau kita nggak digoda-goda? Oh, kalau nggak digoda nggak ini katanya Pak Bung Sebastian. Ya, Oke, sebentar. Ini kalau kita baca BAP kasus yang terakhir saja, IKTP, itu dari niatnya saja itu sudah jahat. Ketika niat mau mengadakan proyek ini saja sudah jahat. Dan yang merencanakan itu, ini bukan semata-mata eksekutif, legislatif sudah terlibat dalam proses perencanaannya. Yang menentukan berapa nilai proyek itu tidak cuma eksekutif, itu sudah dibuat eksekutif hanya diperintahkan untuk menulis. Itu goda-godaan tadi itu simbiosis jadinya. Yang kedua, proyeknya belum disetujui, mereka sudah atur sekian persen dari anggaran proyek ini yang nanti kita bagi-bagi. Ini kan kejahatan yang memang sudah direncanakan sejak awal. Jadi kalau dibilang, dan itu seperti ritual ya Bung Sebastian, seperti ritual bahwa setiap proyek atau setiap pembahasan anggaran harus ada yang disisihkan. Oh, enggak. Jadi begini, itu juga sangat tergantung dari dari eksekutif, terutama menteri yang betul-betul dia firm tidak mau digoda atau menggoda atau diajak sekalipun oleh DPR, ada juga yang nggak mau. Biasanya akan lebih lama bukan pembahasannya? Ya biasanya di DPR menteri-menteri seperti ini itu mendapat kesulitan. Tapi ada juga menteri yang cincai sekali dengan DPR. Karena apa? Sejak awal melibatkan para politisi untuk ikut ambil bagian di dalam prosesnya. Nah, kenapa kita menyoroti DPR sedemikian rupa dibandingkan dengan eksekutif? Karena apa? Karena rakyat Indonesia itu menaruh harapan yang begitu besar kepada DPR untuk mengontrol eksekutif. Nah, kejahatannya sekarang ini, lembaga yang tugasnya mengontrol supaya eksekutif tidak melakukan penyimpangan, justru mereka yang mengajak untuk berselingkuh gitu. Justru mereka yang mengajak untuk melakukan penyimpangan. Jadi harapan publik itu betul-betul dikecewakan oleh DPR sebagai wakil rakyat. Mungkin karena tadi menurut Mas Donald bahwa ongkos politiknya besar sehingga memang harus ada kewajiban entah itu ke partai politik yang akhirnya bisa berujung pada korupsi. Nah, kita akan bahas itu lagi nanti ya, Bung Sebastian, tetap di dua arah. Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu-bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini. Saksikan The Interview with Tukul Arwana setiap Minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kali sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibukukan oleh pemerintah merupakan awal ke ajang internasional.
Andy Murray berhasil merebut singgasana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu karena sudah dibicarakan bahwa ini melibatkan banyak pihak, baik itu eksekutif maupun legislatif. Masih di dua arah, Bung Sebastian. Jadi kalau tadi Mas Donald bilang bahwa mungkin ongkos politiknya yang akhirnya membuat mau nggak mau DPR atau teman-teman di DPR itu tergoda karena memang harus ada yang disetorkan ke partai politik? Ya itu seringkali jadi alasan pembenaran. Menurut saya nggak ada toleransi dengan alasan apapun untuk melakukan korupsi. Itu kejahatan kok. Oke. Itu kejahatan politik, kejahatan kemanusiaan yang Tapi yang Anda lihat seperti itu? Jadi begini, kalau itu jadi alasan, maka tidak ada satupun orang yang bersih di DPR itu. Faktanya Pak, sampai hari ini Pak Efrizal bilang saya tidak pernah menerima itu. Kenapa? Karena ada kesadaran personal gitu. Ada kekuatan moral dan integritas yang tinggi pada diri seseorang untuk mengatakan tidak mengambil yang bukan menjadi haknya. Jadi kita sebagai publik, media, masyarakat juga jangan pernah mentoleransi karena biaya politik tinggi kita mengamini praktek korupsi itu. Nggak ada urusan dengan itu. Tugas kita bersama kalau memang ada yang namanya high cost politik itu, bagaimana kita bicarakan konsep dan sistem politik agar menekan biaya politik itu, bukan mengamini praktek korupsi. Nah, kalau itu kita amini maka sampai kapanpun yang namanya DPR akan semua jadi anggota yang korup gitu. Dan itu sama seperti kita juga mengajarkan anak-anak muda ini agar kalau mau kaya jadi anggota DPR. Kalau saya melihatnya gini, begitu. Jadi itu nggak fokus baik. kita itu bukan hanya DPR. Ini persoalan mentalitas korup di mana negara ketika perubahan itu terjadi itu bukan hanya politisi tapi juga mampu mereformasi birokratnya. Nah, sekarang apa umpama saya di Banggar. Saya tahu mana yang harus saya kerjakan, ya, dan saya nggak pernah itu umpama minta mereka tambah anggaran, ya, dan juga mereka pasti nggak bakal lobby ke kita karena kita tidak pernah mau minta anggaran seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa praktek korupsi yang sekarang ini berlangsung ini, ya, ada kalau saya itu fokusnya itu jangan hanya ke parlemennya deh. Ini persoalan mentalitas ya, setuju. Itu. Ini kan kita bicara luar biasa, Pak. Bukan, begini. Topik kita ini kan hari ini kan soal DPR kan. Iya. Ya, kalau topiknya tentang pemerintah pasti kita bicara soal korupsi di eksekutif. Kan tapi begitu. Kita ngomong tentang korupsinya, Pak. Jadi persoalan korupsi ini kan artinya ketika disasar di DPR, itu kita sadari betul dan kita selalu menginginkan praktek korupsi itu dimanapun bisa hilang termasuk dalam diri kita. Jadi menurut Anda dari 240 miliar yang diduga mengalir ke kantong masing-masing anggota DPR yang disebut dalam dakwaan itu lebih pada tidak bertanggung jawab atau moral yang terkait di situ, bukan institusinya? Saya tidak melihat dakwaan itu kan masih dibuktikan lagi, angkanya benar nggak segitu apa segala macam ya. Nah, yang saya katakan ini begini. Praktek korupsi yang sekarang ini belum mampu bisa kita minimalisir ini, ya. Ini bukan hanya terjadi di politisi kita, tapi juga di birokrat ini. Mereka lah pengguna anggaran terbesar dan mereka lah yang selalu melakukan godaan-godaan kong kali kong dan juga kemudian dengan politisi yang memang dia menggunakan jabatan dan kewenangannya ya di luar konteks tugas dia sebagai politisi maupun pejabat di legislatif. Setuju. Birokrat itu perlu reformasi, perlu perbaikan, ya, menjadi birokrat yang bersih. Dan itu kita setuju. Dan yang mendorong itu kan mestinya DPR juga, gitu. Tapi ada pertanyaan satu, Bang Salang. Apa itu? Ya. Birokrat kita kan ratusan ribu. Ya. DPR kita itu 560. Kira-kira kalau bicara how to solve, bagaimana menyelesaikan dan bagaimana untuk memperbaiki, lebih mudah memperbaiki 560
atau yang ratusan ribu tadi. Oke. Itu tuh kita menyelesaikan masalahnya di mana, poin masalahnya. Nah, kira-kira menurut Bang Masinton, sebelum kita menyentuh birokrasi, lebih mudah mana memperbaiki birokrasi kita atau memperbaiki DPR secara kelembagaan? Nah, itu pertanyaan untuk Bang Masinton. Iya, berjalan berbarengan harusnya. Karena apapun Pak Ma tadi, kita memang tidak mentolerir sekecil apapun korupsi itu ya korupsi gitulah. Bahwa memang kalau kita melihat kalau alasan biaya politik yang tinggi apa segala macam ya. Kalau kita lihat ini penyakitnya ini udah kronis. Kalau kita lihat pemilu, kami membuka serangan terbuka daerah kami ini butuh serangan terbuka, serangan pajar, bagi-bagi duit dan bagi-bagi sembako. Artinya ini menampakkan bahwa sistem yang korup ini bukan hanya di level atas tapi juga sudah merembes ke bawah. Ini yang menjadi tantangan Kalau kita. peran partai sendiri itu seperti apa sih Bung Masinton? Apakah ada instruksi atau untuk tidak menerima itu? Partai pasti menginstruksikan untuk tidak korupsi. Kedua, itu kalau idealnya. dia lakukan itu tanggung jawab pribadi. Nah, namun kita harus melihat bahwa begini, dengan biaya politik yang sangat tinggi, kemudian juga ada ide sekarang ini begini, bagaimana salah satu ya, ini untuk meminimalisir aja sebenarnya, bagaimana partai politik bisa juga dibiayai melalui APBN dan itu dikelola secara transparan, akuntabel, dan kemudian diikuti dengan norma sanksi jika dilakukan penyimpangan. Nah, kemarin itu juga sudah dikonsultasikan dengan KPK, kami minta untuk mengkajinya. Ya. Nah, itu salah satu upaya sebenarnya, salah satu upaya kita untuk meminimalisir itu. Nah, kemudian juga di birokrat ada tambahan-tambahan tunjangan gitu ya, istilahnya remunerasi ya. Nah, itu juga salah satu untuk meminimalisir. Ya. Nah, ini memang PR besar buat kita semua, baik di legislatif maupun di eksekutif. 70 tahun DPR tapi masih tetap menyandang gelar terkorup menurut Mas Donald. Gini, DPR kita sebelum reformasi itu kalau saya boleh gunakan terminologi korup tadi tidak sekorup sekarang. Harus jujur kita sampaikan itu. Kenapa? Apa karena ada 98 reformasi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar kan terjadi shifting power, Pak. Karena dulu kan eksekutif heavy. Siapa yang mau jadi DPR itu utusan golongan, itu kan ditunjuk oleh Pak almarhum Soeharto, kira-kira begitu, maunya Soeharto. Sekarang tidak. Sekarang terjadi pergeseran. Fungsinya sama, legislasi, pengawasan anggaran. Tapi kalau kita lihat, mana ada dulu kita mendengar informasi ada korupsi 2,3 triliun. DPR 98 ke bawah. Yang terjadi kan sampai sekarang. Kenapa? Sulit memang dibantah, kos politik kita itu tinggi. Jujur saja lah, mau jadi anggota dewan itu saya juga sekarang sering cerita juga ke Pak Masinton. Ada bocoran teman yang keluar 20 miliar, 30 miliar untuk jadi anggota dewan. Saya karena dibantu Pak Donald dan kawan-kawan, jadi mampu biaya cuma 300 juta. Iya, jadi artinya begini. Saya ingin mengatakan begini, ada orang ketika dia punya standing position dan standing moralnya itu jelas dari awal, maka sejak awal dia juga dalam partai kampanye juga dia tidak akan main-main uang. Ya. Begitu. Betul. Saya sekaligus mengklarifikasi Pak Refri, saya tidak pernah maju DPR. Calon bupati. Tapi saya maju calon bupati, tapi sejak awal saya mengatakan, kalau nanti partai politik minta uang kepada saya untuk membayar partai politik, saya akan berhenti dari pencalonan dan saya akan umumkan kepada publik. Ini posisi. Supaya kita sejak awal itu tidak mentoleransi yang namanya money politik, tidak mentoleransi yang namanya korupsi. Itu sikap. Jadi kalau politisi kita sikap dasarnya sudah begitu dari awal, maka praktik itu tidak akan berjalan. Sama seperti praktek korupsi tadi antara eksekutif dan legislatif. Ketika DPR tidak memberi ruang sedikit pun untuk terjadi transaksi itu, maka korupsi tidak terjadi. Masalahnya kan, ada ruang yang diberikan oleh eksekutif atau ada kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh DPR, memperdagangkan kekuasaan itu untuk bisa mendapatkan keuntungan ekonomi. Itu persoalan kita. Dan itu yang mesti kita hentikan. Di sisi yang lain kita setuju misalnya, kalau biaya pengelolaan partai itu sangat mahal sekarang ini, dan anggaran negara begitu kecil dialokasikan untuk partai, maka kemudian beban itu diberikan kepada
kader-kadernya yang ada di eksekutif maupun legislatif. Itu bisa kita diskusikan. Apakah perlu ada tambahan keuangan dari negara untuk membantu membiayai operasional partai. Begitu. Tapi pada sisi yang lain mesti ada sikap yang tegas dari partai politik juga agar kader-kadernya tidak boleh terlibat dalam praktek korupsi. Itu penting. Ada ruang yang mungkin dibuka oleh anggota DPR terkait dengan model-model transaksi seperti itu, Pak Refrizal? Ya saya kira ruang pasti ada ya. Kalau orang mau cari ruang, kalau orang dagang itu istilahnya entrepreneur itu kalau nggak ada lobang pun dilobangin sendiri gitu. Iya, itu entrepreneur. Karena latar belakang anggota DPR ini adalah bermacam-macam ya. Ada yang dari birokrat, ada yang dari pedagang, pengusaha, ada yang dari artis ya, ada yang dari penyiar TV, macam-macam, dari LSM juga ada. Macam-macam latar belakang dari anggota DPR. Karena dia mewakili rakyatnya kan. Saya kira saya masuk Komisi 6. Komisi 6 itu komisi BUMN ya. Saya bilang, BUMN ini jangan karaoke, kanan kiri oke. Dia harus jelas. Membeli itu kepada yang murah. Menjual itu ke mahal. Jangan dibalik rumusnya. Saya orang dagang, dari kecil saya udah berdagang. Kalau udah kebalik udah pasti korupsi udah. Nah, sekarang sudah Bapak lihat ya, BUMN kita sudah luar biasa bagus sekarang. Bapak jual batu bara silahkan. Kata misalnya ke semen, Bapak punya batu baru, masuk Pak, cocok nggak harganya? Kalau cocok kami beli, kami butuh kami beli. Tapi kalau sedikit Bapak lebih, kenapa sebulan lebih? Pasti itu korupsinya di situ, markupnya ada di situ. Kalau sekian ditentukan, nggak bisa lagi main sekarang. Orang nggak bisa lagi. Negara kita sebetulnya sudah ada LKPP yang menentukan harga satuan itu sudah ada. Harusnya tidak ada terjadi lagi yang begitu-gituan. Seharusnya terjadi. Bisnis sehat aja lah. Kompetisi sehat. Seperti dulu PLN, kenapa? Pak Refrizal kan sudah 3 periode nih ceritanya ya. Sudah 3 periode. Kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan yang sekarang ini seperti apa Pak Refrizal melihatnya? Ya kan saya di DPR kan yang saya gelutin kan diri saya kan, bukan yang lain kan. Kita masing-masing punya jadi pejabat negara. Saya pejabat negara. Kalau saya memperjuangkan daerah pemilihan saya, walaupun saya teriak di paripurna, teriak di komisi, misalnya saya teriak misalnya untuk KUR, saya pasti teriak. KUR di stop Pak Jokowi, saya teriak di paripurna. Karena itu bagi saya itu adalah perjuangan untuk rakyat kecil. Misalnya dulu ada Sumatera Barat pembagian dana desanya dibanding dengan Bengkulu yang penduduknya di bawah 2 juta, Sumatera di atas 5 juta. Itu besaran Bengkulu, pasti saya teriak itu. Di paripurna saya teriak. Ya, saya harus break sejenak ya Pak Refrizal ya. Dan usai jeda kita akan melihat bagaimana kemudian DPR mengembalikan kembali kepercayaan rakyat ketika saat ini DPR menjadi lembaga terkorup dinilai oleh masyarakat. Usai jeda di Televisi 2 Arah. Punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 meter. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Tiba saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan?
dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. AIMA, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu Meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus. Dan di segmen terakhir Dua Arah, saya akan meminta masing-masing narasumber saya untuk memberikan kira-kira apa yang bisa mereka sampaikan untuk mengembalikan marwah DPR sebagai wakil rakyat. Pak Sebastian. Ya, salah satu tantangan terbesar dari demokrasi modern hari ini itu adalah rendahnya kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara. Karena itu, pemikir-pemikir demokrasi sekarang sudah mulai gelisah. Ya. Jangan sampai demokrasi ini kehilangan kepercayaan publik. Oke. Nah, kalau kita bicara soal DPR, lembaga yang namanya DPR itu sangat berbahaya apabila dia sudah kehilangan kepercayaan publik. Karena itu berdampak produk-produk yang mereka akan hasilkan atau gagasan-gagasan yang muncul dari publik tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Oke. Karena itu pekerjaan yang paling penting dari DPR sekarang ini adalah bagaimana mengembalikan public trust itu. Caranya bagaimana? Caranya memperbaiki kinerjanya, menghentikan yang namanya praktek korupsi. Itu sudah cara yang paling manjur. Di luar itu nggak ada lagi. Baik, terima kasih Pak Sebastian. Saya sepakat sekali dengan kita semua bahwa korupsi itu adalah satu kejahatan. Sepakat, sangat sepakat dan harus diberantas korupsi. Tapi kalau untuk survei yang paling adil itu adalah di daerah pemilihan kita. Itu paling adil kepada anggota dewan. Kalau Bapak ingin survei saya, di dapil saya. Karena saya punya kewajiban untuk turun ke dapil dan memperjuangkan dapil saya. Itu yang sangat adil survei. Bukannya persepsi publik, tapi persepsi publik daerah pemilihan kita. Gitu, itu yang sangat adil. Kalau ingin menilai anggota DPR masing-masing adalah di dapilnya masing-masing. Oke, benar. Survei itu sebuah proses akademik yang tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa diuji pada tahap itu. Dan saya tidak aneh survei ini karena banyak negara-negara berkembang fenomenanya sama dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menjadi bukti tidak terbantahkan fenomena untuk itu. Sekarang kan masalah kita tahu problemnya kapan dan siapa yang mau berbenah. Caranya gampang saja sih, Bang Masinton laporin siapa kawan-kawannya yang buka lapak. Kira-kira begitu. Buka lapak itu kan istilah orang lobby-lobby supaya dapetin proyek dan anggaran. Pak Refrizal laporin juga kawan-kawannya yang siapa yang mau buka lapak atau siapa. Jadi ada whistleblower system yang dibangun di DPR. Pajak sudah bangun itu loh, DPR belum ada. Dan yang terakhir saya minta aja, teman Pak Refrizal, Fahri Hamzah, sudahlah berhenti untuk terus dorong revisi Undang-Undang KPK. Itu juga menggerus kepercayaan orang terkait dengan DPR, termasuk juga ke partai secara lembagaan. Itu saja menjadi alat ukur kita melihat DPR pro pemberantasan korupsi atau tidak. Oke, baik, terima kasih. Iya, tentu apa yang disampaikan teman-teman tadi dan publik, kita pingin negara ini dikelola benar. Nah, apa yang dikritik terhadap DPR selama ini dan dipersepsikan terhadap DPR itu sebagai bagi kita itu sebagai vitamin gitu ya. Nah, tinggal DPR berbenah, partai-partai politik juga berbenah begitu. Nah, dari 560 anggota DPR ibarat dalam meletakkan telur dalam satu keranjang, banyak yang benar, tapi pasti ada yang busuk di antaranya itu. Nah, yang busuk ini kerap kali memang menjadi noda dalam sebuah tempat wadah tadi itu. Nah,
Tentu apalagi kalau yang busuk banyak. Oke, silakan. Nah, tentu ini Singkat menjadi saja, Bu Mas Hinton. tantangan besar ya. Itu menjadi virus biasanya. Agar korupsi ini bisa kita hilangkan, karena bagi saya sejak awal menyadari betul bahwa apa yang kita kerjakan saat ini berada dalam rumah kaca. Ya. Siapapun bisa melihat itu, siapapun bisa mengetahui apa yang kita kerjakan, walaupun kita sudah bersembunyi, kita harus punya kesadaran bahwa apa yang kita kerjakan tuh dipantau banyak orang. Maka bekerjalah dengan sesuai hal-hal yang positif, jangan pernah korup. Baik, terima kasih narasumber saya Bu Mas Hinton, Pak Rafrizal, dan Bu Sebastian dan juga Mas Donald. Terima kasih. Menjadi wakil rakyat tentu saja merupakan pekerjaan mulia. Untuk itu tetaplah jaga amanah siapapun pemilih Anda. Saya Deta Mirakusuma. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Saya sampai